Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita syukuri senantiasa dengan cara banyak melakukan amal ibadah, memperluas wawasan, sekaligus juga kita mensyukuri bahwa negeri kita, negeri Indonesia ini, negara Kesatuan Republik Indonesia ini, alhamdulillah sampai dengan saat ini masih menjadi rumah yang relatif nyaman bagi umat Islam. Namun kalau kita mundur seratusan tahun yang lalu, Indonesia atau yang dikenal dengan nama Hindia Belanda pernah menjadi tempat yang tidak nyaman untuk umat Islam sendiri. Nama yang sering dikaitkan dengan kebijakan Belanda ini adalah Christian Snoeck-Horgronje, doktor. Dan dia ini mengklaim dirinya masuk Islam, mu'alaf, dengan nama Abdul Ghaffar. Namun ternyata seperti yang akan saya sampaikan hari ini insyaallah di slide itu, namun ternyata dia juga punya agenda-agenda yang dititipkan kepadanya maupun yang dia buat sendiri, dan itu dampaknya sampai sekarang mungkin masih kita rasakan, yaitu adanya Islamofobia. Sebagian orang yang takut dengan Islam, takut dengan bahasa-bahasa terkait dengan Islam, seolah-olah Islam ini identik dengan keburukan-keburukan, fitnah-fitnah yang sering ditudingkan. Nah, seperti apa? Mudah-mudahan dalam kesempatan ini, walaupun slide-nya saya buat 22, mungkin ini kemungkinan akan menjadi dua bagian, dan bagian keduanya mungkin entah kapan nanti kita cari waktu. Yang pertama, ada 3 perang yang dihadapi oleh Hindia Belanda. Dulu namanya Hindia Belanda, Netherlands East Indies, ya. Hindia Timur sebenarnya disebutnya, tapi Hindia Timur Belanda, tapi di Indonesia disederhanakan jadi Hindia Belanda. Ada 3 perang yang menguras kas, menghabiskan dana yang banyak. Perang Padri 1821 sampai 37, Perang Jawa 1825 sampai dengan 37. Walaupun orang menyebutnya ini perang Diponegoro. Kalau Diponegoro berhenti tahun 1830. Tapi sedikit yang sadar bahwa 7 tahun setelah ditangkapnya Pangeran Diponegoro itu perlawanan kaum muslimin, para santri, para ulama di Jawa Tengah itu dan sekitarnya itu masih terus berkobar sampai betul-betul di bumi hanguskan oleh Belanda, sehingga kita menemukan sekarang sulit mencari jejak-jejaknya. Kemudian ada perang Aceh dari 1837 sampai dengan bahkan masuk ke awal abad ke-20, 1914. Ketiga perang ini, bahkan ada yang mengatakan perang Diponegoronya saja menguras habis kas Hindia Belanda, sehingga makanya mereka walaupun sudah menjajah Indonesia ratusan tahun, namun ternyata habis juga, ya, untuk mengatasi ketamakan mereka sendiri. Walaupun yang mereka angkut dan mereka keruk dibawa kembali ke negeri Belanda tentu saja banyak, dan sampai dengan saat ini sebenarnya secara status belum pernah mereka tebus kecuali sangat sedikit. Nah, salah seorang ulama yang berasal dari Indonesia namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, ini bahkan disebut Syekh Nawawi hampir sama dengan Syekh Nawawi yang memang Asy-Syafi'i. Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, ketika baru berusia 15 tahun itu sudah belajar ke Mekah dan Madinah. Seperti kita ketahui sebenarnya umat Islam di Indonesia ini jaringan ulamanya itu sangat kuat, ya. Bahkan disertasi Profesor Dr. Zumardi Azra, walaupun mungkin dalam beberapa pandangan kita berbeda, pandangan beliau memang tidak semuanya disepakati oleh para profesor doktor yang lain. Namun beliau mengambil kesimpulan bahwa dari abad ke-17 18, sebenarnya dari abad ke-16 itu ulama-ulama Indonesia terkenal melawan penjajahan. Jadi bukan ulama yang tinggal diam, ya. Dan sebagian besar mereka yang istiqomah melawan Belanda dan kebijakan anti Islamnya itu terpaksa hijrah ke Mekah dan Madinah, ya, karena mereka mendapatkan suaka di sana, ya. Nah, beliau usia 15 tahun ini sudah belajar ke Hijaz tahun 1828, ya, di tengah-tengah perang Diponegoro itu. Dan beliau belajar kepada ulama-ulama Indonesia lain yang bermukim di Mekah dan menjadi guru di Mekah. Jadi menjadi imam Masjidil Haram.
dan mengajar di Masjidil Haram. Seperti Syekh Junaid Al-Batawi dari Betawi. Ya, banyak yang tidak tahu. Syekh Mahmud bin Kannan Al-Falimbani, dan yang paling terkenal kalau dari Palembang itu Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Bukan Ustadz Abdus Somad, tapi Syekh Abdus Somad. Ini abad ke-19. Ya. Kemudian Syekh Arsad bin Abdus Somad Al-Falimbani juga dari Palembang. Dan juga Syekh Arsad Al-Banjari. Kemudian Syekh Yusuf bin Arsyad ya, Al-Banjari. Jadi ulama-ulama Indonesia ini kalibernya kaliber internasional. Yang mereka ajar bukan hanya ulama-ulama yang berasal dari negerinya sendiri, tapi ulama yang datang dari seluruh penjuru dunia. Kalau Anda beli buku Prof. Az-Zumardi Azra itu terkait dengan jaringan ulama Nusantara di Timur Tengah, itu kita dapatkan data yang banyak tentang bagaimana perjuangan menghadapi penjajah itu memerlukan ratusan tahun. Jadi kalau ditanya siapa yang paling gigih melawan penjajahan, ya umat Islam, wabil khusus para ulama. Ya, jadi bukan baru kemarin gitu. Bukan hanya menjelang tahun 45. Ya, kita tahu bahwa tahun 1945 kan 22 Oktober itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Majelis Syura Partai Masyumi itu mengeluarkan resolusi jihad yang mengilhami Hari Santri, dan itu dipakai sebagai menyulut perjuangan dulu dikenalnya sebagai arek-arek Surabaya di dalam perang 10 November 1945. Padahal sebenarnya peperangannya dari Oktober. Jadi umat Islam itu tidak perlu lagi dikhawatirkan tentang loyalitasnya kepada Indonesia ini. Dari dulu sudah berjuang untuk Indonesia. Bahkan lebih sering dikhianati ya perjuangannya. Dia tidak dianggap. Ya, kadang-kadang kita temukan sering ada pertanyaan, kenapa nggak ada di buku sejarah? Ada di buku sejarah, tapi bukan buku sejarah yang diajarkan. Gitu. Ini ironisnya. Seolah-olah umat Islam ini dipinggirkan. Syekh Nawawi Al-Bantani kembali ke Banten tahun 1830, sempat didekati oleh Belanda untuk diangkat menjadi penghulu. Dulu namanya penghulu. Ya, tapi diawasi dengan ketat, dikasih gaji dalam mata uang gulden besar waktu itu, hampir sama dengan pejabat-pejabat daerah. Ya, tapi beliau menolaknya. Ya, beliau menolak karena apa? Beliau tidak mau tidak mau dikendalikan. Ya. Ulama itu kan kalau dia sudah menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa adanya, tidak mau dipoles-poles. Ini kasih duit nih, ngomongnya beda, nggak mau. Apalagi zaman dahulu yang mengintervensi itu adalah orang Belanda. Beliau menolak dan beliau kembali ke Mekah. Makanya kita temukan di Mekah itu ada sebuah daerah namanya Syekh Ali, atau kadang-kadang dikenal sebagai kampung Jawi, kampung ulama yang berasal dari bukan Jawa. Jawi itu bukan berarti Jawa. Jawi itu dulu penamaan secara umum. Jadi yang dari Palembang, yang dari Jambi, yang dari Banjar, yang dari Makassar, semuanya disebut Al-Jawi. Ya. Jadi dulu orang belum membedakan pulau-pulau itu, hanya dianggap satu gugusan saja. Beliau kembali ke sana, dan ulama yang istiqomah rata-rata berdiam di sana. Nah, dari situlah mereka mengembangkan perjuangan dengan cara apa? Zaman dahulu haji itu kan tidak cukup sehari 2 hari istilahnya. Jemaah haji itu bisa beberapa bulan di Mekah. Nah, selama mereka di beberapa bulan menunggu kapal pulang, zaman dulu belum ada pesawat, jadi harus nunggu kapal uap. Sehingga ada waktu beberapa bulan mereka nunggu. Nah, selama menunggu itu mereka ngaji. Nah, dalam pengajian inilah mereka disadarkan bahwa sebenarnya negeri kita itu dijajah. Karena banyak orang kampung yang tidak mengerti bahwa Belanda yang berkuasa. Seperti itu. Jadi jaringan ulama Nusantara ini mengubah cara pandang Islam yang sebelumnya memang ada bau-bau mistik, tetapi kemudian hilang berkat perjuangan. Jadi perjuangannya bukan saja mengajak untuk membebaskan diri dari penjajahan Belanda, tapi melepaskan dari kelemahan internal. Ya. Di mana dulu cerita-cerita mistik yang kadang-kadang sulit untuk diterima, juntrungnya itu kata orang Betawi itu, ya, juntrungnya nggak ketahuan, tapi kemudian bisa dirubah pandangan tersebut. Nah, ketika Islam didekati dengan cara ilmiah, mengedepankan syariah ya, tanpa menomorduakan yang lain, inilah kemudian kata Prof. Az-Zumardi Azra,
munculnya kesadaran untuk merdeka. Jadi yang punya kesadaran untuk merdeka itu ya umat Islam. Karena agama Islam ini kan tidak membolehkan orang menghamba kepada orang yang lain. Sedangkan penjajahan jelas, seorang berada di bawah menghamba kepada orang lain, orang barat. Jelas-jelas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah Subhanahu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tidak boleh kita beribadah menyembah manusia yang lain. Kalau kita masih menyembah manusia yang lain, apalagi sampai menomorduakan Allah, berarti kita masih terjajah hakikatnya. Inilah ulama menyadarkan dari yang paling dasar, dari tauhid, dari keesaan Allah. Ya. Makanya Belanda itu sangat khawatir dengan para jamaah yang pulang haji. Ya. Karena mereka tidak bisa mengintervensinya. Bahkan Senokor-Goronya itu kan dikirim ke Jeddah. Di Jeddah ada konsulat jenderal Belanda, jadi ada kantor Belanda, dibuka di situ. Dia menjadi penerjemah, makanya dia belajar bahasa Arab, belajar fikih Islam. Jadi dia dari situlah bisa masuk dan mengetahui bagaimana seluk-beluk Islam. Jadi dia belajar Islam bukan untuk mendapatkan hidayah, bukan untuk menjadi hamba Allah, tapi untuk mencari tahu di mana lemahnya. Makanya nanti dia diangkat menjadi penasehat kantor yang disebut head kantor für Inlandes Zeke, kantor khusus untuk urusan pribumi dan Islam maksudnya. Nah, sebelum saya kecepatan ngomongnya, kita kembali lagi ke sini. Di Indonesia tentu saja banyak habaib yang berasal dari Hadramaut, dari Yaman. Ya. Nah, salah seorang di antara yang cukup terkenal dikenal dengan nama Habib Utsman bin Yahya. Dia kembali ke Batavia 1862 setelah belajar di Timur Tengah dan diangkat menjadi mufti Batavia. Jadi ada juga ulama yang mudah dipengaruhi oleh Barat. Ya, memang ini kontroversial kalau kita tahu kan kuburannya di daerah Jatinegara situ. Kuburan Habib Utsman bin Yahya ini. Tapi dia sempat menjadi mufti Batavia karena dilobi oleh Senokor-Goronya. Ya. Tidak dikesampingkan bahwa beliau punya peran di dalam menjaga keutuhan umat atau menjaga umat dari kemusyrikan. Namun ketika bicara politik beliau punya pandangan yang berbeda. Ya. Di kalangan para habaib di Jakarta juga beliau ada yang tidak setuju, banyak yang tidak setuju dengan pandangan beliau ikut serta di dalam atau menjabat sebagai mufti Batavia yang posnya ini memang dikendalikan oleh Senokor-Goronya. Pada tahun yang kurang lebih sama 1864 diangkatlah seorang Sayyid juga. Jadi zuriat Nabi namanya Syed Abdullah Al-Junaid, berasal dari Hadramaut, menjadi konsul bagi Turki Utsmani pada waktu itu di Singapura. Ya, di Singapura. Jadi memang ada di sini ada dua kubu gitu ya. Ada habaib yang memang bekerja untuk membangkitkan semangat Islam umat ya, dan waktu itu memang kiblatnya bukan berarti kiblat sholat ya, kiblat sholat tetap ke Mekah, ke Ka'bah. Tetapi ada juga sistem politik yang memang waktu itu dikuasai oleh Turki Utsmani. Ya. Jadi konsulnya ini memantau perkembangan Islam di Batavia. Termasuk dulu Belanda pernah menghalang-halangi orang berangkat haji karena takut pulang hajinya menjadi dalam tanda kutip radikal. Jadi sempat ada anggapan seperti itu. Jadi bukan baru sekarang saja orang dicap radikal. Pulang haji itu selalu dipantau. Makanya kalau pulang haji lah, hajinya harus lapor kepada pemerintah Belanda di mana dia tempat, di mana dia tinggal. Karena dikhawatirkan membawa semangat. Jadi radikal zaman dulu definisinya adalah ingin merdeka. Ya, kalau Anda tidak mau merdeka, tidak membahas politik, makanya pengajian-pengajian yang hanya ibadah saja itu dibantu sama Senokor-Goronya. Senokor-Goronya itu tahu masjid-masjid di Jakarta, di Betawi dan di luar yang tidak pernah membahas tentang isu kemerdekaan. Nah, itu dapat bantuan. Tapi yang membahas isu kemerdekaan itu dipantau dengan jelas. Jadi dari dahulu sudah ada. Jadi kalau kita pun tidak suka dengan politik, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa disitulah kelemahan masuk. Jadi ada dari tokoh dari golongan Hadrami yang dinilai mampu menguatkan solidaritas Islam. Ini yang diangkat oleh Turki. Makanya kalau Anda ke Tanah Abang, stasiun Tanah Abang ya, saya biasa naik kereta, turun stasiun Tanah Abang, mundur sedikit, terus nyebrang ke
menyeberangi kanal kali, kan ada kali di seberangnya itu, sebelah baratnya itu. Nah, di seberang kanal itu ada gedung tua. Sekarang sebagai museum tekstil. Mungkin pernah ada yang lewat situ, museum tekstil. Itu dulu merupakan kantor konsulat jenderal Turki Utsmani di Batavia. Jadi setelah membuat konsulat jenderal di Singapura, ya, membuka juga di Batavia. Karena Turki Utsmani punya kepentingan terhadap umat Islam di seluruh dunia. Karena kalau Anda naik haji zaman dulu, mendarat di Jeddah itu, di Jeddah kan mendaratnya kapalnya, baru kemudian naik unta ke Madinah, ke Mekah. Itu ya melalui pos penjagaan Turki. Jadi dulu Mekah dan Madinah, termasuk juga Masjidil Aqsa, itu di bawah Turki. Karena Turki Utsmani lah yang memegang tampuk daulah, ya, atau kadang-kadang disebut khilafah. Tapi kadang-kadang kalau penyebutan itu juga dianggap sebagai suatu ungkapan-ungkapan yang radikal. Seperti itu. Nah, perang Aceh juga ada peran habaib di sana. Makanya Sunokorgronya ini nanti dikirim khusus untuk mencari titik lemah umat ini di mana. Jadi ketika dia masuk Islam, dia mencari pusat kelemahannya apa. Ternyata salah satu kelemahan umat Islam itu persatuan di antaranya. Makanya mudah dipecah. Jadi di perang Aceh itu adalah Habib Abdurrahman Az-Zahir. Ini juga dicurigai oleh Belanda karena dia dekat waktu itu dengan konsulat jenderal Turki Utsmani yang ada di Singapura. Oleh sebab itulah nantinya dibangun kantor yang nantinya menjadi kantor urusan pribumi. Jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda waktu itu namanya Frederick Jacobs curiga bahwa konsulat jenderal Turki inilah yang mengobarkan perang Sabil, ya. Karena para para pejuang di Aceh, di Jambi, di Palembang, bahkan di Banten, di Batavia, di Jawa, Mataram, sisa Mataram, itu semuanya sepertinya secara serentak melawan Belanda, ya, menunjukkan penentangannya. Nah, maka diutuslah orang untuk meneliti. Orang ini namanya Profesor Van den Berg. Dia lakukan penelitian dan kemudian dia tuliskan dalam buku. Nah, buku penelitiannya itu sudah sempat diterjemahkan ke Indonesia. Nah, salah satu hasil dari penelitiannya itu adalah tadi, titik kuat dari umat ini adalah haji. Makanya haji diperpendek masanya, jangan terlalu lama. Kalau dia terlalu lama, kalau ibadah hajinya saja nggak masalah buat Belanda, ya, jumrohnya, wukufnya, di Minanya nggak ada masalah. Yang jadi masalah buat Belanda itu belajar agama di Masjidil Haramnya itu. Nah, itu dari mana dia tahu? Kan orang kafir tak boleh masuk ke dalam situ. Makanya Sunokorgronya itu secara sengaja masuk Islam. Bahkan dia naik haji dari startnya dari Jeddah, masuk dia ke Mekah dan ikut duduk di dalam majelis-majelis kajian itu dan mendengarkan apa yang diajarkan ini. Memang yang diajarkan sebagian besar adalah ibadah, tetapi ada diskusi-diskusi tentang pentingnya menjaga soliditas, pentingnya menggelorakan, ya, menyemangati para umat ini untuk bangkit melawan penjajah. Kita tahu dulu Belanda sebenarnya tidak tertarik dengan bisnis pelayaran haji karena ya terjadinya cuma setahun sekali dan tidak untung. Kapalnya itu ketika ngantar jamaah haji pulangnya kosong, nggak untung, ya, nanti jemput lagi ke sana kan kosong, pulangnya isi. Jadi 2 kali kosong, 2 kali isi, rugi, ipas. Namun ketika dibukanya terusan Suez, nah terusan Suez itu di mana? Di Mesir, ya, Mesir, antara Mesir dengan Palestina, ya, betul. Walaupun waktu itu Suez itu diklaim sama Inggris, nah, tapi di situ dibuka terusan. Nah, ketika dibuka terusan ini ada dua lautan yang terhubung, Laut Merah dan Laut Tengah. Laut Tengah kita tahu merupakan akses ke Eropa, jalan pintas daripada muter Afrika. Sedangkan yang Laut Merah, pelabuhan paling pentingnya Jeddah, ya, di samping Suez dan Yaman, ya, Aden. Jadi ini agak sedikit ini, mungkin saya tidak bikin peta sayangnya, tapi bisa dibuka lah di handphone masing-masing. Cari terusan Suez, lihat apa signifikansinya. Kalau kita tarik dulu orang Belanda dari Batavia, dari Jakarta nih,
Kalau mau kembali ke Amsterdam lewat mana sebelum ada terusan Suez? Saya tanya. Ya Afrika lewat selatan. Nah, jadi kan bayangin visualisasinya dari Batavia ke Singapura dulu, dia Kutaraja, Banda Aceh, sekarang Ceylon, Sri Lanka, Madagaskar, turun Afrika Selatan. Makanya di Afrika Selatan ada koloni Belanda, namanya Boer tulisannya, Boer. Dari situ baru dia naik, ya, pantai barat, lewat Spanyol, masuk Belanda sudah di utara itu. Muternya berapa kilo? Silakan dicek. 3.000-an sekian nautical miles, mil laut, bahkan lebih mungkin. Nah, ketika dibuat terusan Suez di Mesir, itu kepotong sepertiganya perjalanan. Yang tadinya harus ke Tanjung Harapan dulu, ini bisa motong. Dan signifikansinya, kepentingannya adalah Belanda akhirnya kapalnya bisa ngisi, ya kan? Sambil ngebawa Belanda orang-orang bule ini, di dalam kapal itu juga ada jamaah haji. Mereka berhenti di Jeddah, turun, orang-orang bule langsung ke Belanda lagi, kan kapal masih isi. Sampai di Amsterdam, ngisi lagi dia orang Belanda yang mau ke Indonesia, yang dulu namanya Hindia Belanda. Lewat lagi lah Jeddah itu, ngangkut jemaah haji, selisih 2-3 bulan. Jadi kapal penuh terus, makanya jadi bisnis. Nah, itu panjang ceritanya, tapi maksud saya visualisasi bahwa gara-gara ada terusan Suez ini, jemaah haji pertama meningkat, dan perusahaan Belanda jadi punya apa istilahnya, peluang tambahan. Makanya jemaah haji meningkat drastis. Nah, Snokordonnya tuh saya punya bukunya, saya enggak bawa. Bukunya agak tebal. Buku kumpulan foto Snokordonnya. Snokordonnya tuh bawa kamera zaman dulu. Zaman dulu kameranya enggak kecil-kecil. Yang kotak itu, tahu enggak kotak? Yang ada hitam apa? Kayak kain hitam terus cerak. Itu. Fotonya harus dicuci dulu. Dicuci dulu baru bisa dilihat hasilnya. Nah, itu dia foto jemaah haji yang tiba. Jadi semua jemaah haji Indonesia ketika sampai di Jeddah itu harus istilahnya mencatatkan diri di Konsulat Jenderal Belanda. Itu sebenarnya akal-akalan Belanda, kepengin tahu berapa orang jemaah haji yang pulang dan pergi. Nah, ini adalah salah satu fotonya nih. Nah, sengaja saya cari yang jemaah haji dari Palembang, dari kampung saya. Kayak gitu mereka gambarnya. Lihat itu pakai sorban semua. Nggak ada istilah, ke Arab-Araban, nggak ada. Zaman dulu orang naik haji itu ya begitu. Nggak ada yang berangkat hajinya pakai baju daerah, nggak ada. Pakai baju daerah. Kalau udah baju daerah Palembang, kalau khas Palembang kan teluk belango belawanya, sama topi yang lancip itu, nggak ada. Fotonya ada, silakan dicek itu. Bahkan kalau nggak salah sudah ada PDF-nya, bisa di-download, di-print sendiri. Ahmawan bisa cari dan itu. Snokordonnya ada. Nah, itu dari semua daerah, dari Madura ada, dari Sumenep ya, dari yang saya ingat ya fotonya itu, dari Banjar ada, Makassar ada, semuanya pakai baju ala Arab. Ya mau ke tanah Arab, berangkat mereka. Jadi kata Snokordonnya, dia mau komentari dan ada bukunya itu, kumpulan catatan Snokordonnya, ada 12 jilid. Saya baru dapat 8. Susah nyarinya, udah lama nggak terbit. Itu dia katakan bahwa orang-orang Melayu itu fanatik, kata dia. Jadi Snokordonnya orang yang pertama kali menyebutkan kita itu fanatik. Fanatik katanya orang-orang. Itu difoto sama dia, ya. Wajahnya lugu-lugu. Hampir tidak ada perempuan kecuali 1 atau 2 gitu, ya, yang berangkat itu. Itu. Nah, kantor penasihat Islam akhirnya keluar, ya. Istilahnya dulu penasihat Islam dan kearaban. Jadi orang-orang dulu yang dicurigai itu orang Arab. Karena orang Arab itu kalau di Indonesia biasanya jadi kalau tidak pedagang, guru ngaji. Nah, mereka inilah yang dicurigai. Makanya dulu kan ada istilahnya kampung Arab. Dulu orang Arab nggak boleh keluar dari kampungnya kecuali bawa KTP, kayak semacam surat pas. Jadi orang Indonesia tuh nggak bisa main ke kampung Arab. Orang Arab nggak boleh ke kampung Indonesia, harus punya pasnya. Pintu masuknya itu dijaga sama tentara Kenil. Koninklijk Nederlands is Indies Leger, Kenil. Jadi dulu memang sengaja dipisah, orang Arab, orang pribumi itu dipisah, supaya karena khawatir kalau ketemu, sering ketemu, nular kesemangatan untuk merdekanya.
Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh Sunan Kalijogo ini memang berusaha untuk memecah belah umat. Jadi nggak kayak sekarang, kita mau kemana-mana kan gampang sekarang ya. Paling kalau masuk gedung aja dicek. Kalau sekarang mana, mau misalnya sekarang juga mau kemana, di luar pandemi, mudah, nggak ada masalah kan. Nggak pernah ada orang ngecek KTP kan di jalan, paling untuk nyocokin dengan tiket. Tapi selebihnya nggak. Zaman dulu jangan disangka, nggak bisa, susah. Nah, menurut Sunan Kalijogo, kalau di Jawa, di Mekah ini harus diawasi. Jadi dia baru sadar dia bahwa di Mekah ada tempat di mana orang-orang kita itu ngumpul. Kampung Jawa, Saulatiyah tempatnya itu. Ngumpul di sana. Para ulama atau santri yang lagi belajar, dan orang-orang yang tadi haji yang kehabisan duit. Dulu zaman dulu ada juga ceritanya. Kehabisan duit nggak bisa pulang. Jadi setahun di situ, kerja dulu, apa-apa dulu, baru pulang. Ya, kalau sekarang kan harus sudah punya tiket berapa? Bolak-balik ya, PP ya. Kalau nggak boleh berangkat kan. Nah, zaman dulu orang berangkat aja, pulang ntar. Jadi ada juga tempat begitu. Jadi harus diawasi, makanya diawasi. Ya, pemukiman orang Jawa, maksudnya orang Indonesia di Kairo, di Kalkuta, di Singapura juga diawasi semua. Karena yang mengkhawatirkan ini adalah pribumi yang keluar negeri berhaji terbuka wawasannya. Bayangkan, orang itu kan nggak pernah ketemu orang Islam dari negara lain, baru sekali itu. Jadi dengar cerita ini, ya mungkin ada penerjemah. Di sana menghadapi Inggris, ya kan? Di Palestina ngadapin kalau di Palestina waktu itu masih Turki Utsmani. Yang di Mesir sudah dijajah Inggris, yang dari Aljazair dicacah Perancis. Oh, ternyata kita sama-sama nasibnya, sesama umat Islam dijajah sama orang Eropa. Terbuka wawasan. Bertahun-tahun ngaji di Indonesia nggak ngerti itu. Sekali ke luar negeri, sekalinya haji langsung terbuka wawasannya. Itu dahsyatnya. Zaman dulu haji itu begitu. Kalau sekarang kadang-kadang orang ceritanya itu bukan tentang kebangkitan Islam, tapi belanja yang dicerita. Sedih juga gitu ya. Pulang haji, hadiahnya berenteng. Pas ditanya apa ilmu yang didapat selain hajinya sendiri, kadang-kadang susah menyebutkannya. Mana ada haji lama-lama di Jeddah untuk belajar misalnya gitu kan. Sekarang Saudinya juga nggak boleh. Saudi juga takut, mungkin nggak tahu, makanya suruh pulang. Nah, ini 2 tahun kita nggak berhaji, mudah-mudahan yang luar Saudi, mudah-mudahan tahun ini bisa, insyaallah. Jadi Sunan Kalijogo mengerahkan presiden, bupati, penghulu supaya semua orang kooperatif. Kooperatif itu kerjasama dengan Belanda. Jadi kalau ada yang aneh-aneh langsung dicap, bahkan mungkin ditangkap. Tapi kalau yang mendukung dikasih duit, dikasih gaji dalam bentuk gulden. Salah satu yang pernah menolak juga dulu pernah kerja sama Belanda di ini sebagai penerjemah di Jeddah itu, di konsulat jenderal. Namanya lagi namanya lama-lamanya yang Anda nggak tahu namanya. Nama aslinya itu adalah Mashhudul Haq Salim. Kenal nggak? Haji Agus Salim. Mashhudul Haq nama aslinya. Karena dia sekolah di Belanda, disekolahkan orang tuanya di Salemba. Salemba tuh yang dekat ini, dulu namanya Perpustakaan Nasional. Dekat Departemen Sosial. Nah, di situ ada sekolah namanya. Dulu namanya sekolah terkenal, itu sekolah yang orang bisa masuk di situ, orang pinter-pinter. Saking hebatnya dia berbahasa Belanda, diganti namanya August Salim. August kayak bulan Agustus, tapi pakai bahasa Inggris. August Salim. Makanya kita kenalnya Haji atau Haji Agus Salim. Aslinya Mashhudul Haq, yang ngasih itu ibunya. Itu dianggap sebagai salah satu murid Sunan Kalijogo dulu. Ditugaskan di Jeddah sebagai penerjemah, dragoman, penerjemah. Wah, hebat sekali kata dia. Alhamdulillah di Jeddah dia ke Mekah sekali-kali, ketemu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ternyata masih keluarga jauh, masih nenek mama lah, masih satu petah gitu ya, satu ini. Berdebat panjang karena Agus Salim pada waktu itu sudah nyaris ateis. Ada di dalam buku 70 tahunnya Haji Agus Salim. Kata Haji Agus Salim, saya kalau tidak ketemu dengan paman saya, dia sebutnya paman, mungkin saya sudah agnostik. Agnostik itu percaya kepada suatu zat yang menciptakan langit dan bumi, tapi tidak mau
menyembahnya. Itu satu langkah sebelum ateis. Perdebatan panjang, kalah Haji Agus Salim, kalah dengan pamannya, mentah semua logika yang dia pelajari dari orang-orang Belanda. Berubah dia, mundur dia dari pegawai Belanda, dikembalikan gaji-gajinya dan menebus, kata dia istilahnya di dalam buku itu, menebus dosa. Bagaimana caranya? Masuk syariat Islam. Sempat dicurigai orang, dianggap karena sudah terkenal sebagai muridnya Senokorgronya. Masuk syariat Islam, orang curiga siapa dia. Nah, tapi alhamdulillah beliau bisa tunjukkan bahwa beliau betul-betul sudah tobat. Makanya termasuk diantara yang sangat mendukung ketika Indonesia merdeka, terutama mengedepankan masalah syariat Islam. Makanya kita kenal beliau. Nah itu begitu. Itu satu orang yang selamat dari pengaruh Senokorgronya. Gimana yang lain? Banyak yang nggak selamat. Ya, tapi kan kita waktunya pendek. Sekarang udah jam berapa? Sekarang jam berapa? 12.05. Masih ada berapa menit? Masih bisa. Oh ini ya Allah, ya sudah lama saya tidak di sini, jadi jam pun tidak tahu di mana posisi. Kita masih ada tanya jawab nanti sebelum jam 1 atau jam 1? Sekarang? Oh ya udah selesai. Lihat-lihat jadinya. Ya, saya selesai slide ini ya. Ya. Nah, jadi waktu itu orang kalau mau jadi pejabat, orang Islam mau menjadi pejabat itu harus siap lunak lah istilahnya, siap kooperatif bahasanya dia itu, kooperatif, siap kooperatif. Ngertilah kita maksudnya ya, kooperatif itu kan. Saya tidak perlu jelasin kan. Gitu. Makanya dulu para ulama yang istiqomah nggak mau dibayar Belanda. Ya, Belanda mencari siapa ulama yang bisa diajak kerjasama. Kooperatif itu kerjasama. Banyak yang menolak. Makanya banyak juga yang akhirnya ya miskin. Ya. Nah kalau nggak kuat miskin biasanya ikut Belanda. Makanya ya mohon maaf ini di Indonesia ini kan ketika kita merdeka dulu kan banyak juga yang tidak suka, sebenarnya tidak semangat melihat Indonesia merdeka. Kenapa? Kalau merdeka belum tentu dia jadi pejabat. Ya kan? Pastilah kita akan menyeleksi siapa nih yang antek-antek Belanda, minggir dulu. Makanya tahun 49 kan kita merdeka 45, 17 Agustus. Belanda baru ngakuin kapan? 27 Desember 1949. Jadi Belanda itu tidak bisa move on 4 tahun. Merangin kita 2 kali, agresi 1, agresi 2 kan? Baca sejarahnya kan? Nah, jadi seperti itu. Banyak yang waktu Belanda akhirnya terpaksa mengakui Republik Indonesia Serikat. Mereka ikut pulang ke Belanda. Banyak seperti itu. Ini orang-orang yang tidak bisa kooperatif. Yang bisa kooperatif tapi tidak bisa menerima kenyataan bahwa Republik Indonesia sudah merdeka. Nah. Kemudian mereka juga mendorong memisahkan antara agama dan politik. Jadi dulu kalau pengajian-pengajian bicara tentang politik, terutama yang mengajak kepada kemerdekaan, langsung diberangus. Yang paling sering ditutup pengajiannya Habib Umar. Habib Ali di Kuitang. Habib Ali ya. Habib Umar seingat saya. Habib Umar Kuitang. Itu paling sering mengecam tindakan Belanda, kebijakan Belanda, makanya sering ditutup. Pengajiannya dibubarkan. Jadi pembubaran pengajian gaya lama dibubarkan. Makanya Soekarno waktu ditangkap, ditawan oleh siapa? Para pemuda di Rengas Dengklok tanggal 16 itu, ketika kembali ke Batavia, ke Jakarta, ngumpetnya di mana? Gak banyak yang cerita kan? Ngumpetnya di Habib. Rumah beliau juga yang di Pegangsaan Timur 56 itu juga rumah Habib Martak. Dikasih. Tapi ada di buku sejarah Indonesia ditulis nggak? Tidak ditulis. Padahal itu merupakan wakaf. Rumah itu masih berdiri tahun 57, tahun 60 baru diratakan dengan tanah atas perintah Presiden Soekarno juga. Makanya kalau Anda ke mana? Di dekat stasiun Cikini itu kan ada ada apa? Tugu Proklamasi ya. Ya kan, ada tiang gede yang di atasnya petir. Itu tempat pas di bawahnya itu rumah Haji Marta. Mau lihat fotonya? Nanti saya kasih lihat. Foto ketika dia masih berdiri. Rumah yang dimana Presiden Soekarno membacakan proklamasi. Itu rumah itu udah nggak ada lagi sekarang, udah diratakan. Tempat membaca itu dibangun tugu.
Saya ke sana melihat, nanya, oh iya memang Pak dulu pernah ada rumah di sini, tapi rumahnya sudah diratakan. Saya tanya apa jawabannya, nggak ada yang tahu di situ. Saya harus buka buku. Pas dicek ternyata apa kata Soekarno pernah mengatakan di dalam bukunya di bawah bendera revolusi, rumahnya terlalu kecil untuk kebesaran Indonesia. Ini agak-agak sombong kalau menurut saya. Rumah kecil tapi itu rumah sodako, itu rumah wakaf loh. Gak ada hak negara ngancurinnya sebenarnya. Tapi ya sejarah sudah hilang. Itu tidak lepas dari kebijakan Snok juga. Ya. Dan yang terakhir mengakui kaum bangsawan, kaum adat diangkat lagi. Jadi bahasa-bahasa daerah yang tadinya sudah tergantikan dengan bahasa Melayu dan bahasa Arab, Arab Melayu itu, Arab Pegon itu, dulu adalah tulisan yang berlaku hampir di seluruh bagian Indonesia, kecuali yang timur. Nenek saya tahun 90 masih hidup ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta ini, kuliah pertama kali. Masih nulis surat saya pakai kertas zaman dulu. Masih nulis itu dengan huruf Pegon. Nyesel saya hilang itu waktu pindahan. Masih nulis. Beliau bisa bahasa Latin, bisa bahasa Arab Pegon. Bisa nulis karena guru kan, nulis cepat. Dari kanan ke kiri bisa, dari kiri ke kanan bisa. Nah, begitu. Hilang semuanya. Kenapa? Bahasa daerah diangkat lagi, kebudayaan daerah diangkat lagi. Kebudayaan daerah yang sudah hilang, sudah digantikan dengan Islam, diangkat lagi sama Snokor-Gronya. Orang Indonesianya senang pula. Makanya sekarang dibentur-benturkan lagi kan antara adat dengan dengan Islam. Padahal sudah selesai. Hanya beberapa daerah saja yang masih kuat bertahan. Kalau bagian daerah, apalagi yang di Jawa udah habis. Di Jawa itu sejak perang Diponegoro lah. Itu kan unsur-unsur agama, ulama yang istiqomah, bahkan keraton juga dibersihkan dari para pendukung Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoronya kan diasingkan ke Manado, kemudian diasingkan lagi ke Makassar. Jadi begitu. Ini Snokor-Gronya baru seujung kukunya kita bahas. Nah, jadi inilah yang perlu kita sadari, bahwa apa-apa yang destruktif ya, yang merusak tatanan kita, mengadu domba di antara kita, mengangkat-angkat lagi masalah lama, mengangkat-angkat lagi urusan nenek moyang yang pernah hilang, sudah hilang, udah beres sama dai, para duat dari zaman Wali Songo lah katakanlah, sampai abad ke-20 diangkat lagi, dibongkar lagi sama Snokor-Gronya dan jajarannya. Nah, itu nanti dibahas di pertemuan berikutnya, insyaallah. Itu mungkin dari saya. Tapi tafadhol kalau ada pertanyaan. Sementara saya skors dulu, nanti kalau ada pertanyaan kita jawab, insyaallah. Syukran Ustaz atas pemaparannya sampai dengan slide keempat barusan dari 20. Apa? Baik jamaah, untuk sesi tanya jawab mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau saya udah bela-belain sampai ke sini, nggak ada yang nanya di sini, besok online lagi aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perjuangan santri, ulama itu kan untuk kemerdekaan sangat besar ya. Kemudian perjuangan organisasi syarikat Islam juga lebih besar daripada Budi Utomo. Tapi kenapa saat kemerdekaan, saya pengen tahu sih, kenapa saat kemerdekaan tuh lebih dipegang sama kaum nasionalis, Bu? Seperti Pancasila yang tadinya sila pertama itu syariat Islam, tapi jadi berubah, dan itu nggak hanya di situ aja, impact tuh sampai sekarang gitu kan. Kita ya jadi susah lah umat Islam untuk berkembang sekarang ini ya, karena dari dulu tuh asalnya dari sana-sana dulu ya. Itu ya memang umat ini ketika berjuang ini memang salah satu nilai positifnya adalah mereka tuh ikhlas. Ikhlas itu artinya setelah berjuang mengalahkan Belanda dan sebagainya, mati syahid ya banyak. Setelah itu mereka ya udah gitu, balik lagi ke pesantren, dan itu diakui oleh para penulis-penulis modern bahwa salah satu kelebihan tapi juga kekurangan, ya kelebihannya ikhlas itu kan tidak mungkin kita sepelekan. Ikhlas itu kan bagus, tapi masalahnya ketika kemerdekaan sudah dipegang, kemudian para pejuang-pejuang ini malah justru mundur, atau istilahnya balik kampung lagi, balik pesantren lagi ya. Maka posisi-posisi strategis itu diambil oleh orang-orang yang mungkin baru berjuang kemarin, tapi cara pandangnya nasionalis yang cenderung sekuler. Itu banyak yang sudah nulisnya. Jadi dari panitia 9 itu sendiri juga kan
hanya 4 yang Islamis, yang 5 sekuler. Makanya, tapi alhamdulillah sebenarnya, tapi ini panjang ceritanya pastinya. Kita sudah pernah kalau nggak salah 2 kali pertemuan, bulan apa ya, Oktober November atau September Oktober, tapi online, membahas tentang Piagam Jakarta. Mungkin filenya masih ada paling ya di channel ini, masih ada di channel MTXL. Di situ saya paparkan dalam 2 jam, sejam satu sesi pertama, sejam lagi kalau nggak salah beberapa pekan setelah itu atau bulan berikutnya, saya sudah jelaskan dampaknya, masalahnya apa, di mana melesetnya. Sederhananya adalah sesuatu yang sudah disepakati, bahkan Presiden Soekarno sendiri senang dengan adanya 7 kata di dalam yang dihapus, tapi ya intinya kepada Piagam Jakarta, kewajiban kepada pemeluk agama Islam ya untuk melaksanakan syariat bagi pemeluk-pemeluknya, itu dicoret hanya dalam waktu 1 hari, padahal rapatnya berhari-hari. Nah, itu yang mencoret waktu itu konon kabarnya informasinya itu dari seorang ofisir Jepang yang mewakili bangsa Indonesia bagian timur, disampaikannya pada Muhammad Hatta. Ya, di dalam bukunya Muhammad Hatta sendiri, memoarnya Muhammad Hatta, wapres kita yang pertama, itu sempat beberapa kali ditanyakan dan beliau dengan jujur mengatakan, saya lupa. Ada di buku memoar Muhammad Hatta, ada. Saya berkali-kali katanya ditanya tentang siapa sebenarnya ofisir dari Jepang dan orang yang mewakili Indonesia Timur, yang katanya kalau tidak dihapus, tidak diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, akhirnya kan itu mereka akan melepaskan diri dari Republik Indonesia. Nah, kata Muhammad Hatta berbicara kepada unsur-unsur Islamis yang ada di Panitia 9 yang merumuskan ini, tolonglah mengalah daripada di awal kita udah pecah. Nah, karena khawatir adanya terpecahan, maka akhirnya diterima. Jadi ngalahnya luar biasa umat Islam waktu itu. Makanya di era Presiden Soeharto awal, pertengahan lah, itu disebutkan, dirumuskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah hadiah dari umat Islam kepada Indonesia. Itu silahkan dicek tulisan-tulisan terkait dengan dulu Menteri Agamanya itu Alam Syah Ratu Perwira Negara. Saya sempat tuliskan kok di ini saya, di akun saya di Facebook. Nah, begitu. Jadi panjang itu ceritanya. Tapi intinya tadi ada unsur kesengajaan nampaknya untuk mendesak umat ini agar melepaskan satu hal yang sebenarnya sudah merupakan konsensus. Karena Panitia 9 itu sudah sepakat merumuskannya. Makanya disebut oleh Muhammad Yamin sebagai Jakarta Charter kalau kita menyebutnya Piagam Jakarta. Dicoret karena ada desakan dari timur. Ketika dilacak, Bung Hatta sendiri lupa katanya, tapi menurut saya nggak masuk akal juga ya, itu suatu hal yang sangat penting. Kenapa beliau lupa? Mungkin beliau menutupi satu hal yang kalau terbuka bisa memecah bangsa ini lagi. Mungkin saya husnuzonnya itu. Di dalam memoarnya sekali lagi ditanyakan dan sekali lagi dia mengatakan saya lupa. Ya susah kalau sudah lupa. Dan Presiden Soekarno sendiri sebenarnya waktu itu menjanjikan nanti kalau negara ini sudah sudah stabil kembali, kita akan rapat lagi, MPR akan merapatkan kembali untuk bagaimana mengembalikan ruh dari Piagam Jakarta. Tapi kita tahu setelah agresi ke-1, agresi ke-2 orang sudah nggak bicara lagi. Setelah Indonesia diakui Belanda, tidak pernah ada sidang MPR untuk ngurus itu lagi. Jadi Presiden Soekarno sebenarnya punya hutang kepada umat Islam berkali-kali, salah satunya itu. Punya hutang untuk harusnya merapatkan kembali MPR ya. Kalau sekarang udah kelewat jauh. Harusnya zaman dia dulu. Tahun 50-an kita disibukkan dengan masalah-masalah lokal. Tahun 60-an PKI sudah merajalela kan. Itu. Tahun 65 terjadi itu tumbang rejim yang baru ketika Soekarno naik itu sempat ex-Mas Yumi yang pernah dibubarkan oleh Soekarno mendatangi Presiden Soeharto minta agar diurus kembali nih masalah ini. Tapi Presiden Soeharto waktu itu karena lebih dekat kepada CSIS para pemikir-pemikir barat dan memang banyak juga unsur-unsur non-muslimnya, akhirnya menangguhkan. Bahkan sebagian ada yang ditangkap, sebagian lagi diawasi. Makanya kita kenal petisi 50. Wah, itu panjang kalau mau dibahas, panjang sekali. Tapi intinya memang umat Islam masih harus bersabar. Masih harus bersabar.